Selamat siang, perkenalkan nama saya Nani Chandra Marsetio, dosen akuntansi di Universitas Prastia Mulia. Video pengajaran ini disusun sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya mengambil salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar akuntansi keuangan. Mata kuliah pengantar akuntansi keuangan merupakan mata kuliah yang memperkenalkan konsep dan teori dasar akuntansi, mengidentifikasi, mencatat, dan menyusun laporan keuangan, serta menginterpretasikan laporan keuangan. Metode pembelajaran dari kuliah ini yaitu melalui ceramah. Dosen memberikan pengajaran, lalu melakukan diskusi, tanya jawab, dan juga latihan soal. Media pembelajaran dari kuliah ini yaitu LMS, mahasiswa dapat mengakses LMS, kemudian e-textbook yang dapat diakses dari library, kemudian learning interaktif New Wiley Plus. Mahasiswa dapat melihat materi maupun video dan juga melakukan latihan soal pada New Wiley Plus. Untuk komponen penilaian mata kuliah ini yaitu terdiri dari ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%, dan teaching assignment 50%. Teaching assignment dilakukan penilaian selama 1 semester yang terdiri dari kuis sebesar 25%, latihan soal dan homework sebesar 25%, dan partisipasi keaktifan mahasiswa sebesar 10%. Berikut adalah contoh recording dari kuliah online mata kuliah pengantar akuntansi keuangan. Oke, sudah terlihat ya? Ya, kalau sudah kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi hari ini kita akan belajar basic accounting gitu ya. Sampai terakhir kita belajar mengenal laporan keuangan. Ya. Nah, sekarang saya ingin tanya kalian gitu ya. Menurut kalian gitu ya, siapa sih pengguna gitu ya? Sebelum ke pengguna, informasi akuntansi itu apa sih? Informasi aku. Oke, silakan. Siapa yang mau angkat tangan? Clara ya, silakan Clara. Informasi akuntansi itu apa saja, Clara? Penggunanya Boleh pengguna dan informasi apa yang digunakan? para investor mungkin. Para investor menggunakan laporan akuntansi atau informasi akuntansi itu yang part yang mana atau kepentingannya apa gitu? Ya, para investor melihatnya di bagian laporan keuangannya untuk melihat apakah perusahaan itu eligible untuk kita invest ke depannya. Kira-kira ya, yang melihat dia tuh di eligible tuh di part yang mana gitu? Apakah di asetnya misalnya, atau di hutangnya, atau di mana? Part yang mana? Tentunya kalau investor ingin melakukan investasi untuk perusahaan yang bagaimana? Yang kinerjanya bagus atau jelek?
Bagus. Bagus. Kalau bagus berarti keadaan keuangan perusahaannya sehat ya. Indikator sehat apa? Perusahaannya rugi atau laba? Laba. Nah, betul ya. Penjualannya bagaimana? Growth penjualannya. Growth penjualannya semakin naik atau trennya semakin turun? Makin naik. Naik. Hutangnya bagaimana terhadap aset? Hutangnya lebih besar dari asetnya atau asetnya lebih besar dari hutang? Asetnya Aset lebih besar. Nah, jadi ya semua hal ya. Bagaimana kita katakan perusahaan ini sehat? Tentunya investor ada yang berinvestasi dari jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung tujuan investor tadi apa gitu ya. Oke, Clara, betul ya. Untuk investor. Kemudian yang lain. Coba saya minta 5 orang, tadi sudah Clara, yang lain. Tasya? Oke, silakan Pelaku Tasya. usaha bisnis. Pelaku usaha bisnis itu siapa? Apakah manajemennya atau customer atau siapa nih? Direksinya mungkin supaya mengetahui perusahaan yang di jalannya ini sehat atau tidak. Direksi, berarti di internal perusahaan ya. Untuk tahu, Iya. berapa sih kas perusahaan tersedianya berapa gitu ya. Mm-mm. Dan sebagainya. Oke, berarti Pasya menjawab untuk internal di dalam perusahaan, yaitu salah satunya direksi. Kemudian tadi ada yang mau menjawab tadi Elio, yang tadi raise hand. Natasha ya, Natasha silakan Natasha. Dan Menurut aku Eleonora. mungkin buat ini kreditor. Jadi mungkin kan kalau kreditor dia ngasih hutang. Jadi kalau misalnya dia ngeliat laporan keuangannya bagus, mungkin dia tahu sih perusahaan itu capable buat lunasin utangnya tersebut. Oke, melihat kapabilitas kemampuan membayar kalau dia mengajukan kredit gitu ya, mampu nggak membayar? Oke, berarti dari eksternal lagi ya, dari pihak kreditor. Oke, sekarang Eleonora, silakan. Raise hand ya, silakan. Belum di mute, masih ke mute. Yuk silakan Eleonora. Belum terdengar. Belum terdengar? Oke ya, nanti aja ya. Sekarang kita ganti dulu ke Handika. Silakan Handika. Pemerintah, Bu, Untuk apa Handika pemerintah? untuk pembayaran pajak atau yang lain-lain, Bu. Berarti untuk melihat kepatuhan ya. Iya, Bu. Apakah yang dibayarkan ini sesuai nggak dengan laba perusahaan? Karena untuk pajak penghasilan dasarnya adalah laba, ya. Kita Frederick terakhir ya, nanti kita akan kembali lagi karena kita batasi dulu supaya kita bisa lanjut ke materi. Frederick, silakan Frederick. Bang, Bu. Bang. Coba di open cam Frederick. Ya, halo, Bu. Ya, silakan. Bang. Untuk siapa? Bang. Bang. Oh, tadi sudah Bang. Yang lain, nggak boleh. Oh, sudah ya? Tadi sudah Oh, Bang. sorry, Bu. Iya. Nggak jadi. Oke, tadi siapa terakhir? Shannon ya? Silakan Shannon. Auditor, Bu. Auditor. Untuk apa auditor laporan keuangan? Untuk memverifikasi keakuratan dan keandalan informasi keuangan dalam perusahaan tersebut. Oke, tapi auditor ini kalau perusahaannya tidak melakukan audit, kan auditor tuh pihak luar yang dikontrak perusahaan, yang dibayar perusahaan. Iya, Bu. Auditor tidak terlalu ya.
Karena ada juga beberapa perusahaan tidak harus diaudit, apalagi dia belum PBK, itu tidak wajib audit ya. Oke. Oke, silakan dilihat ya untuk activity accounting-nya. Ya, jadi activity accounting-nya ini mulai dari yang pertama identification, kelihatan ya share screen-nya. Ya, identification berarti harus mengidentify gitu ya. Apakah transaksi ini merupakan kejadian ekonomi? Nah, di sini kita belajar financial accounting, berarti kita punya asumsi kita harus tahu dalam satuan moneter, entah itu rupiah, USD dan sebagainya. Ya, kita identifikasi apakah ini merupakan kejadian ekonomi. Ya, misalnya membeli komputer, gitu ya, atau membeli laptop yang seharga 20 juta. Saya tanya, apakah ini merupakan economic event atau bukan? Economic event tuh definisinya akan merubah aset, ya, merubah aset perusahaan, merubah hutang, merubah equity. Jadi di situ ada increase or decrease. Ya, Oke, betul ya. Sekarang begini, ya. Perusahaan sedang mencari vendor, gitu ya, mencari vendor untuk melakukan renovasi, gitu ya, renovasi pabriknya karena sedang dalam kondisi yang kurang bagus karena sudah lama, ya, di mana perusahaan saat ini sedang melakukan negosiasi dengan 3 vendor yang sudah memberikan bidding-nya atau penawarannya. Proses negosiasi hari ini Rabu 4 Juni nanti jam 10 ya. Negosiasi dengan 3 vendor tersebut apakah merupakan economic event? Enggak. enggak. Enggaknya kenapa? Belum mempengaruhi debit atau kredit. Enggak ada perpindahan aset juga. Oke ya, belum ada, tidak ada perubahan aset, tidak ada perubahan utang ataupun equity. Ya. Nah, setelah itu setelah kita identify tadi contohnya membeli sebuah laptop ya, maka kita lakukan recording atau mencatat ya. Di sini kita melakukan pencatatan, record, mencatat, mengclassify. Kalau membeli laptop berarti asetnya adalah aset tetap atau aset tidak tetap? Tetap. Tetap ya, kita classify. Oh, ini aset tetap, kita catat sebagai aset tetap. Lalu kita summarize ya. Jadi kita akan setelah dalam transaksi yang banyak kita summarize jadi penambahan aset tetap berapa, penambahan piutang berapa dan sebagainya. Lalu setelah kita catat kita komunikasikan. Komunikasikan ini bentuknya adalah accounting report. Yaitu bisa berupa laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, ya, laporan perubahan modal. Lalu kita analisa dan interpretasi kepada user. Karena kalau hanya sekedar kita sajikan laporan ini tanpa kita tahu makna dari laporan tadi, contohnya dalam hal sederhana, utang lebih besar daripada aset. Harusnya ini merupakan sebuah highlight gitu ya, yang harus diberitahukan. Tapi kalau di sini kita sebagai accountant gitu ya, atau kalian nanti sebagai pebisnis, kalian tidak memahami, tidak bisa menginterpretasikan, nggak ada artinya laporan keuangan tersebut. Ya. Oke. Nah, ini kemudian accounting user ya. Ya, silakan. Jadi yang mau tanya langsung aja, yuk. Tadi siapa yang mau nanya? Ada? Nggak ada. Oke ya, kita lanjut. Siapa pengguna laporan keuangan? Tadi ada internal. Internal berarti dalam perusahaan finance untuk melihat kecukupan kas, tersedia kas enggak gitu ya. Kalau nggak tersedia bagaimana? Nggak tersedia berarti perusahaan harus melakukan financing, peminjaman gitu ya. Jadi harus hal-hal yang kritis gitu ya, harus cepat tahu gitu ya. Marketing gitu ya. Marketing bagaimana melakukan kalau dia menetapkan price sekian, dampaknya apa ke perusahaan gitu ya. Berapakah harga pokok
Nah, nanti kalian khususnya mengenai cost of product, kalian akan pelajari di Introductory Managerial Accounting semester berapa ya kalian? Semester 3 atau 4 gitu ya, kalau nggak salah. Kalian human resource ya. Ketika ingin menambah karyawan, harus tahu dulu perusahaan mampu nggak membayar gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ketika perusahaan akan mem-PHK, apa dampaknya? Manajemen, ketika perusahaan ingin menutup satu divisi atau akan menambah di produk yang baru, bagaimana visible nggak? Nah, itu semua adalah internal user. Kemudian external user, external user tadi ya kalian sudah sebutkan investor, creditor, dan government ya. Oke. Nah, kemudian kalau sekarang gitu ya, sekarang ini software accounting sudah banyak ya, tapi bagaimana kita paham, nah itu yang harus kita pelajari, basicnya tuh harus kuat gitu ya. Basicnya apa itu aset, hutang, modal, apa itu cost gitu ya. Nah itu harus kuat, kalian harus paham supaya tidak salah menginterpretasikan laporan keuangan ya. Nah, untuk software-software yang sekarang ini sudah banyak ya, mulai dari deskriptif, dia kan softwarenya bisa membaca gitu ya, mendeskriptifkan apa arti laporan keuangan, mendiagnostik ya, prediktif gitu ya, apa yang akan terjadi dengan kondisi saat ini ya, preskriptif dan apa yang harus dilakukan. Nah, kembali lagi accountant ini perannya masih sangat penting, apalagi dalam yang memahami kondisi proses bisnis itu adalah human gitu ya, tidak bisa digantikan oleh mesin ya. Yang tahu kondisi di lapangan, yang tahu bagaimana kondisi karyawan, bagaimana kondisi proses produksi, itu adalah human gitu ya. Bahkan yang bisa membuat policy judgment ya. Misalnya piutang harus dikolek dalam waktu 2 minggu. Itu semua adalah yang membuat adalah human untuk judgment atau policy ya. Mesin hanya menurut saja gitu ya, apa yang kita sudah programkan dia akan kerjakan seperti seorang robot, dia akan melakukan tugas yang sudah kita pasang programnya. Oke. Nah, tentunya ya dalam buat laporan keuangan ada ya batas etika, standar etik itu pasti kan udah belajar SD sampai SMA ya. Kalian mengerti yang benar, yang salah, yang jujur, nggak jujur itu kalian sudah paham. Nah itu harus dipegang ya, sehingga kalian punya integritas gitu ya. Mana yang boleh, mana yang enggak gitu ya. Itu harus dipegang ya. Meskipun ya timbul sebuah dilema. Nah kembali lagi kalian harus pegang etika yang sudah kalian dapat. Pasti di SD sampai SMA ada ya pelajaran moral dan sebagainya. Nah, accounting standar. Nah, akuntansi itu khususnya financial accounting ya, punya rules. Kenapa harus ada rule? Supaya antar perusahaan, ya apalagi seorang investor ketika membaca laporan A dengan B, itu harus punya standar yang sama, template yang sama, meskipun isinya tidak sama. Kalau kalian lihat laporan laba rugi, paling atas apa? Coba, saya ingin tahu. Di laporan laba rugi, baris paling atas, apa itu? Menceritakan apa? Di setiap perusahaan pasti sama. Pernah lihat laporan laba rugi? Coba kalau belum pernah, sekarang dibuka, kalian bisa melakukan googling gitu ya. Oke, silakan Clara. Apa baris paling atas? Apa? Pendapatan, Bu. Pendapatan. Betul, pendapatan ya. Atau kalau di perusahaan dagang, sales, penjualan. Ya, pasti baris paling atas di semua perusahaan sales atau pendapatan. Atau revenue, in English revenue yang dikurangi biaya sama dengan laba. Nah,
Bagaimana mengakui pendapatan itu diatur gitu ya, sudah ada rules-nya. Bahwa ketika mengakui pendapatan, ini salah satu contoh ya, rules-nya adalah ketika perusahaan telah menyerahkan barangnya. Kalau belum diserahkan, dia tidak boleh mengakui pendapatan, namanya fiktif gitu ya. Ya, jadi semuanya diatur. Kalau standar internasional IFRS gitu ya. Kemudian ada 2 standar untuk internasional IFRS yang disusun oleh IASB dan GAAP yang disusun oleh FASB. Standar internasional IFRS, tapi untuk negara di Amerika ya banyaknya menggunakan GAAP ya. 2 standar ini hampir sama dan sedikit berbedanya. Kalau IFRS adalah principle based, kalau GAAP adalah rule based. Artinya kalau GAAP ini sangat detail ya, rules-nya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau IFRS diaturnya prinsip-prinsipnya aja. Misalnya tadi pengakuan pendapatan ketika perusahaan telah menyelesaikan obligation-nya, telah menyelesaikan kewajiban. Kewajibannya apa? Bergantung perusahaannya ya. Kalau perusahaannya jasa, berarti telah menyelesaikan pekerjaan jasanya. Kalau perusahaannya dagang, telah menyerahkan barangnya. Nah, itu adalah accounting standar. Di Indonesia, standarnya apa? Standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SAK. Ya. Ini adalah SAK yang sudah ditetapkan gitu ya. SAK internasional, SAK umum, ini adalah untuk entitas ya yang sudah publik ya, perusahaan terbuka. Kalau entitas yang belum menjadi public entity menggunakan SAK EP etap dan SAK EMKM untuk standar-standar yang lebih sederhana. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke bagaimana kita punya prinsip dalam pengukuran ya. Pengukuran ya pada umumnya in generally ini menggunakan 2 hal, yaitu historical cost dan fair value. Ya, yang kalian pelajari sepanjang semester ini menggunakan historical cost ya. Karena kalau fair value itu cukup rumit karena harus ada pihak independen appraiser yang harus menyatakan nilai pasar wajarnya berapa. Kalau historical cost gitu. Contohnya pembelian tadi laptop. Historical cost dari mana? Untuk mencatat harga laptop ke dalam buku perusahaan, dasarnya adalah historical cost. Artinya dari data histori pembeliannya berapa. Misalnya pembeliannya 20 juta sesuai dengan invoice of vendor, maka dicatat 20 juta. Itulah historical cost. Jadi historical cost adalah mencatat aset sesuai dengan harga belinya gitu ya. Dalam sederhana itu sesuai dengan harga beli. Kalau fair value, mencatat aset sesuai dengan nilai wajar. Artinya nilai sekarangnya berapa? Contoh rumah gitu ya. Rumah dibeli pada waktu tahun 1999, nilainya 500 juta. Harga sekarang ya, kalau di perkotaan pasti sudah naik. Kecuali dia mungkin di pedalaman mungkin masih sama misalnya ya. Nah, seperti itu adalah fair value. Kemudian prinsip yang lain relevan ya, artinya yang kita sajikan ini penting gitu ya, penting dan waktunya ini harus timely. Jangan sampai kita menyajikan laporan ini nggak on time, akibatnya udah basi, nggak berguna gitu ya. Sedangkan perusahaan lain sudah take action. Karena ketika kita baca laporan keuangan, ada sesuatu yang di-highlight, maka harus cepat take action. Kalau nggak relevan laporannya. Kemudian faithful representation, yes, harus menyajikan sesuai dengan kondisi actual. Ya. Asumsi. Ketika kita mencatat, pasti kita sudah punya asumsi. Yang pertama, menggunakan satuan moneter. Satuannya uang, gitu ya. Apakah perusahaan kalau menggunakan USD, ya udah USD semua, rupiah-rupiah semua, atau yuan-yuan semua, dan sebagainya. Kedua, economic entity assumption. Artinya perusahaan ini kita harus pandang sebagai satu entitas sendiri, ya. Kita harus memisahkan, misalnya dia perusahaan harus pisahkan pencatatan dengan
perusahaan pencatatan pribadi gitu ya, harus dipisahkan. Oke. Oke, sampai di sini dulu. Ini adalah basic-basic accounting. Ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke persamaan akuntansi? Bu, izin mau tanya. Ya, Reva, silakan. Iya, tadi kan SAK itu kan ada yang buat activities without public accountability kan ada 2. SAKEP sama SAKMKM. Itu bedanya apa ya, Bu? Terima kasih. SAKEP dan EMKM, jadi ada, setahu saya ya ini ya, kalian nggak pelajari di sini. Misalnya, kalau perusahaan EMKM gitu ya, kan dia belum terlalu besar ya, entitas menengah kecil gitu ya. UMKM lah, seperti kalian tahu UMKM. Nah, ini belum ada laporan laba rugi yang sederhana. Itu kan hanya pendapatan dikurangi biaya sama dengan laba atau rugi. Nah, kalau SAKEP atau ETAP, nah mungkin sudah ada tambahannya lagi. Harus menyajikan misalnya, nanti bisa di cross check dulu ya, laporan laba rugi komprehensif. Apa itu laba rugi komprehensif? Ditambahkan lagi akun bawahnya, ditambahkan lagi mencatat yang unrealized, ya unrealized. Contohnya apa nih unrealized? Misalnya perusahaan ini bergerak dalam bidang ekspor impor. MKM kan kemungkinan kecil masih jarang ya, kalau dia masih kecil banget, misalnya industri rumah tangga masih kecil banget ya melakukan ekspor impor. Misalnya dia punya hutang ya, hutang dalam bentuk USD untuk membeli bahan baku. Hutangnya adalah 100 USD. Hari ini USD berapa? Reva, coba cek. USD itu rupiah ya, Bu? Yes. Rp16.297. Oke, 16.297. Berarti kalau 100 USD, berarti hutangnya berapa? In rupiah. Ambil aja 16.000 ya, supaya kita nggak pakai angka-angka yang susah. 16.000 kali 100 berapa? 1,6, Bu. 1,6 hutang hari ini ya. Sorry, anggaplah ini hutangnya tahun lalu ya, 16.000. Hari ini udah 17.000. Belum dibayar. Secara USD masih sama ya, utangnya 100 USD. Secara rupiah, kalau hari ini sudah bergerak ke 17.000, utangnya menjadi 1.700.000. Berarti in rupiah ada kenaikan hutang berapa? 100.000. Oke, 100.000. Tapi kan hutang ini belum kita bayarkan, tapi masih gantung di laporan. Makanya kita namakan unrealized. Kita punya unrealized loss, betul ya? Rugi ya. Kita punya unrealized loss sebanyak 100.000. Itu kita tambahkan di catatan laporan laba rugi komprehensif. Jadi ada tambahan-tambahan kewajiban yang harus dilaporkan. Jadi semakin kita sampai ke SAK internasional, semakin banyak seperti apa-apa aja yang harus dilaporkan. Misalnya ya, kalau sudah sampai ke SAK umum, harus wajib dilaporkan berapakah kewajiban pajak atas pensiunan karyawan. Itu harus disajikan meskipun karyawannya belum pensiun loh, tapi perusahaan sudah harus mencatat kewajiban pembayaran pensiun. Ya, jadi ada hal-hal yang harus dicatat perusahaan. Kenapa dicatat? Karena itu besar, nilainya besar. Ya, tapi kalau EMKM belum lah.